Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Ramdhani dari IGMI Rizkina Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keagamaan yang bertemakan malapetaka dan bencana alam. Malapetaka dan bencana alam. Dunia ini bukanlah tempat yang tenang dan tentram. Kita semua rentan terhadap berbagai ancaman alam, baik dari luar maupun dari dalam. Meteor dan asteroid misalnya hanyalah sebagian kecil yang mungkin menjadi ancaman terhadap bumi dari luar angkasa. Adapun bumi yang tampaknya kokoh, bagian dalamnya memiliki inti dari berbagai elemen cair. Tentu tidak berlebihan bila bagian yang tak terlihat mata ini dinamai inti yang menyala. Memang ada pula atmosfer di sekeliling bumi yang merupakan perisai terhadap ancaman-ancaman eksternal. Namun tak ada satupun bagian dari bumi yang kebal terhadap dampak kekuatan atmosfer seperti hujan, badai, atau angin topan. Berbagai bencana alam dapat menyerang kapan saja, menyebabkan kehilangan harta dan nyawa, gempa bumi, halilintar, banjir, kebakaran hutan, hujan asam, dan gelombang pasang yang umum disebut bencana alam. Memiliki intensitas dan akibat yang berbeda-beda. Kesamaan dari semua bencana tersebut adalah mereka mampu dalam seketika membuat sebuah kota. Berikut seluruh penghuninya tinggal reruntuhan belaka. Yang paling penting, tak ada manusia yang memiliki kekuatan untuk melawan ataupun mencegah bencana alam ini. Kehancuran besar merupakan peninggalan dari malapetaka di semua penjuru planet ini. Sekalipun begitu, suatu bencana selalu berpengaruh hanya pada wilayah tertentu. Berkat keseimbangan alam yang rumit yang diciptakan Allah, ada perlindungan penting di bumi untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia. Walau begitu, kemungkinan terjadinya bencana alam yang menghancurkan semua mengintai. Allah menciptakan bencana-bencana alam itu untuk memperlihatkan pada kita betapa terkadang tempat hidup kita sangat tidak aman. Gejolak alam ini merupakan peringatan kepada seluruh umat manusia bahwa kita tak mampu mengendalikan apapun di muka bumi ini. Demikian juga, setiap bencana alam dimaksudkan untuk mengingatkan kita pada kelemahan yang sudah melekat pada diri kita. Semua ini tentunya peringatan bagi siapa yang dapat merenungkan arti peristiwa-peristiwa itu dan mengambil pelajaran darinya. Apalagi yang harus dipelajari manusia dari bencana alam? Dunia ini diciptakan khusus bagi manusia. Alasan mengapa manusia diciptakan telah jelas sekali diterangkan dalam ayat ini. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya singgasananya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Hud ayat 11 juz 7. Apalagi yang harus dipelajari manusia dari bencana alam? Dunia ini diciptakan khusus bagi manusia. Alasan mengapa manusia diciptakan telah jelas sekali diterangkan dalam ayat ini. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya singgasananya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Hud ayat 11. Latar dari ujian ini sungguh luas, dan setiap kejadian merupakan bagian dari latar yang rumit itu. Lebih jauh lagi, tak ada fenomena alam yang terjadi tanpa sebab. Semua memiliki penjelasan ilmiah. Misalnya, kekuatan gravitasi bumi membuat kita tak melayang ke angkasa. Hujan jatuh saat uap air mencapai tingkat jenuh tertentu. Hubungan sebab akibat ini juga berlaku bagi kematian, kecelakaan, atau penyakit. Banyak hal yang menyebabkan mengapa seorang manusia mati, sakit, atau mengalami kecelakaan. Namun yang terpenting bukanlah banyaknya penyebab, melainkan ketahanan ujian sistem di mana sebab akibat ini berlangsung. Satu aspek khusus yang penting dalam sistem ini, setiap peristiwa terjadi dengan cara yang dapat dimengerti manusia. Allah memperingatkan manusia melalui bencana alam. Gempa bumi misalnya menyebabkan ribuan wanita dan anak-anak mati, dan lebih banyak lagi yang terluka.
Mereka yang tidak memperdulikan peringatan Allah cenderung menyebut kejadian seperti ini sebagai fenomena alam dan tak mampu memahami bahwa Allah menciptakannya untuk tujuan tertentu. Mari kita berpikir sejenak, apakah yang akan terjadi bila yang mati akibat suatu gempa bumi hanyalah mereka yang berdosa pada Allah. Bila demikian, dasar yang tepat untuk ujian bagi umat manusia tidak akan tegak. Itulah sebabnya Allah menciptakan masing-masing fenomena dengan latar alam. Hanya mereka yang sadar akan keberadaan Allah dan memiliki pemahaman mendalam akan ciptaannya lah yang mengerti alasan inilah di balik tampilan alam ini. Dalam ayat, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya. Allah mengatakan bahwa Dia menguji manusia baik melalui kejadian-kejadian yang baik maupun buruk. Banyaknya orang yang menjadi korban bencana merupakan teka-teki ujian itu. Manusia harus selalu ingat bahwa Allah adalah hakim yang mengetahui dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil. Quran Surat Al-Zumar. Semua peristiwa yang terjadi pada seorang dalam hidupnya adalah bagian dari ujian tersebut. Mereka yang benar-benar beriman akan memahami inti dari teka-teki itu. Kapanpun musibah menimpa mereka, mereka berpaling kepada Allah dan bertaubat. Mereka adalah hamba Allah yang meyakini janjinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka beriman akan memahami inti dari teka-teki itu. Kapanpun musibah menimpa mereka, mereka berpaling kepada Allah dan bertaubat. Mereka adalah hamba Allah dan meyakini janjinya. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman diuji dengan berbagai cara, terkadang dengan bencana alam dan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, terserang penyakit atau kecelakaan. Musibah seperti itu terjadi apabila individu atau sekelompok masyarakat dan menyebabkan kerugian materi serta penderitaan batin. Bisa saja seseorang yang kaya menjadi bangkrut, seorang gadis cantik mengalami luka berat di wajahnya, atau sebuah kota luluh lantak akibat gempa bumi. Hal ini memperlihatkan bagaimana setiap kejadian dapat mengubah hidup kita. Manusia harus mampu mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian ini. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan apapun tanpa tujuan. Setiap bencana melakukan peringatan bagi umat manusia dengan maksud untuk menyelamatkan manusia dari pembangkangan mereka. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa tak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa izinnya. Kita pernah lihat, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Tagabun. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya
kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran. Pelajaran lain yang harus diambil dari bencana alam adalah bahwa manusia yang menganggap dirinya memiliki kekuatan di atas muka bumi menyadari bahwa ia sesungguhnya lemah dan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi bencana yang terjadi dengan seketika atas kehendak Allah. Manusia tak dapat menolong dirinya sendiri ataupun orang lain. Tentu saja Allah lah yang maha kuasa. Ini dinyatakan dalam ayat berikut. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha menguasai atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nahl. Dalam bab ini akan diberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai berbagai macam bencana yang mempengaruhi bumi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk dicintai dengan membuta. Bencana-bencana alam ini menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan petunjuk. Bencana-bencana alam ini menunjukkan betapa kita sangat membutuhkan petunjuk dan pertolongan Allah. Ketergantungan ini merupakan bukti nyata bahwa manusia tak berdaya di hadapan Allah. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat, dan sekali-sekali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Quran Surat Al-Ankabut. Gempa bumi. Gempa bumi adalah kekuatan alam di bumi yang paling menghancurkan. Jumlah kematian terbesar terjadi saat gempa bumi. Penelitian mengungkapkan bahwa setiap 2 menit suatu tempat di permukaan bumi mengalami keretakan. Berdasarkan statistik, bumi menggoncang jutaan kali dalam setahun. Rata-rata dari jumlah jutaan itu, intensitas 300.000 gempa tergolong gempa minor. Getarannya tak terasa dan tak menyebabkan kerusakan sama sekali. Sedangkan 20 gempa lainnya merupakan gempa yang sangat kuat yang menggoncangkan bumi. Namun, karena kerap kali tidak terjadi di wilayah padat penduduk, gempa bumi jenis ini tidak memakan banyak korban jiwa dan hanya menyebabkan sedikit kerugian ekonomi. Dari gempa-gempa ini, hanya 5 yang menghancurkan gedung-gedung menjadi tumpukan puing-puing. Informasi ini memperlihatkan bahwa manusia tidak sering menghadapi gempa bumi. Jelas, ini merupakan perlindungan khusus dari Allah bagi manusia terhadap bencana alam. Di zaman ini, hanya sebuah kota atau suatu daerah yang menjadi korban gempa bumi hebat. Namun, dengan kehendak Allah, semua gempa bumi yang merusak seluruh bumi ini bisa terjadi kapan saja. Goncangan dahsyat seperti ini mampu mengakhiri kehidupan di muka bumi. Struktur bumi sangat rentan terhadap gempa. Gerakan atau retakan dan tiba-tiba terjadi di kerak bumi ataupun lapisan di atasnya akan mengakibatkan malapetaka yang tak terhindarkan lagi. Gempa bumi tidak memiliki hubungan dengan jenis tanah yang menguatkan efek gelombang seismik yang melintasnya. Gempa bumi tetap melakukan terjadi bahkan saat tak ada kondisi alam penyebab gempa. Atas kehendak Allah, sebuah gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Namun, Allah menciptakan dengan khusus ketidakkokohan dan ketidakstabilan di beberapa bagian bumi ini. Ini untuk mengingatkan manusia bahwa kapanpun juga peristiwa yang tak diharapkan dapat membuat hidup mereka dalam bahaya. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan manusia pada bencana yang mungkin terjadi. Maka apakah orang-orang yang berbuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Quran Surat An-Nahl. Pada titik ini akan sangat bermanfaat untuk mengingat sebuah gempa bumi dahsyat.
yang terjadi di abad ke-20. Gempa bumi yang menggoncangkan bumi hanya dalam beberapa detik ini dapat terjadi berulang kali selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ini tentu saja mudah bagi Allah. Bagaimanapun dengan rahmatnya, Allah melindungi manusia dan dengan bencana ini mengingatkan ia selamanya bahwa ia tak memiliki kekuasaan apapun dalam hidupnya. Teknologi yang dikalahkan Kobe. Tingkat kemajuan ilmu dan teknologi masa kini membuat manusia merasa bahwa mereka dapat menguasai alam. Meski demikian, mereka yang mempercayai pikiran semacam ini mungkin akan segera merasa kecewa. Teknologi adalah alat yang disediakan Allah untuk melayani manusia dan sepenuhnya berada dalam kekuasaannya. Berbagai kejadian menunjukkan bahwa teknologi tercanggih sekalipun tak mampu mengendalikan alam. Sebagai contoh, meski telah ada teknologi anti gempa yang dikembangkan para ilmuwan di Jepang, Kobe tetap menjadi korban dari kerusakan luas yang disebabkan oleh 20 detik guncangan hebat selama gempa tahun 1995. Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan kali ini adalah sekuat apapun dan secanggih apapun teknologi yang dibuat manusia, tentu tidaklah mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita berbuat baik dengan tidak merusak alam. Marilah kita jaga alam bumi pertiwi ini dengan sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerit tangis dan teriakan warga Aceh menggema diselingi hiruk-pikuk. Takbir menggema di seluruh pelosok Banda Aceh. Kepanikan terjadi. Itulah sekilas gambaran saat bumi Aceh tiba-tiba berguncang dengan hebatnya. Guncangan gempa 9,3 skala Richter yang disusul oleh gulungan ombak setinggi 40 meter sontak menyapu bersih Aceh dan isinya. Kepedihan atas musibah ini masih bisa dirasakan semua orang, bahkan setelah hampir 11 tahun setelah peristiwa memilukan ini terjadi. Musibah ini menjadi kesedihan warga Indonesia dan dunia. Korban terus bertambah di setiap detiknya. Wilayah yang tadinya padat pemukiman menjadi rata oleh tanah. Ya, tsunami hampir menenggelamkan. Disinilah manusia mencapai titik terendahnya. Sanak famili dan kerabat hilang entah di mana. Apakah meninggal atau masih hidup, semua simpang siur. Saat itu tak ada yang bisa dilakukan selain berdoa dan berharap ada keajaiban untuk mengembalikan keadaan Aceh seperti sedia kala. Pemirsa, di balik semua musibah yang dilalui warga Aceh, tentu terselip hikmah dan berkah di dalamnya. Tiada suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Segala bentuk musibah, baik yang terjadi pada diri kita sendiri ataupun yang menimpa sebuah negeri, tidak lain atas izin Allah. Demikian juga pada musibah tsunami yang melanda Aceh. Meskipun musibah tersebut terjadi secara tiba-tiba, namun hal tersebut tentu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak lain sebagai alasan agar dosa kita diampuni. Sebagai seorang manusia, kita tentu melakukan banyak kesalahan dan dosa. Segala dosa yang kita lakukan, besar ataupun kecil, telah dicatat oleh malaikat untuk selanjutnya kita bertanggungjawabkan di akhirat. Namun, Allah Ta'ala sangat pengasih dan penyayang terhadap semua hambanya, sehingga Allah memberikan musibah agar dosa-dosa kita di masa lalu terhapus. Seperti dalam hadis yang berbunyi, tiada seorang muslim ditimpa rasa sakit, kelelahan, diserang penyakit atau kesedihan, sampai pun diri yang menusuk, kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat. Lain yang terdapat dalam sebuah musibah ialah naiknya derajat seorang hamba. Hal tersebut terdapat dalam hadis yang berbunyi, seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Ketika dia tidak dapat mencapai derajat itu dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah akan menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Hasan. Selanjutnya,
Musibah yang terjadi atas diri manusia merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh berburuk sangka terhadap Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya bala dan musibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menyukai suatu kaum, Dia akan menguji mereka dengan suatu bala. Barang siapa yang rela menerimanya, maka dia mendapat keriduan Allah. Dan barang siapa yang tidak rela, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika melihat dari sisi negatif, setiap musibah yang terjadi pasti akan memberikan dampak negatif kepada kita. Kehilangan harta benda serta orang-orang terkasih tidak dimungkiri membawa kedukaan yang mendalam bagi setiap orang yang tertimpa musibah. Namun saat kita mencoba mencari sisi positif dari musibah yang terjadi, tentu kita akan selalu merasa bersyukur atas takdir Allah. Semua musibah berskala nasional seperti contohnya musibah tsunami di Aceh tentunya mendapat sorotan mata dunia. Hal tersebut yang akhirnya membuat banyak negara di Asia bahkan benua lain berbondong-bondong datang ke Aceh untuk menyalurkan bantuan. Bantuan yang disalurkan dalam bentuk tenaga, uang, bahan makanan hingga sandang dirasakan amat berharga bagi para pengungsi. Belum lagi bantuan yang datang dari masyarakat Indonesia sendiri. Berapa dan apapun bentuknya, warga Indonesia saling bahu-membahu untuk menolong saudara mereka di Aceh. Rasa kemanusiaan yang mengalir di diri manusia membuat segala perbedaan sirna. Tanpa memperdulikan warna kulit, ras, dan agama, semua orang datang ke Aceh untuk satu tujuan, yaitu menghidupkan kembali Aceh yang sempat mengalami kelumpuhan total pasca tsunami. Mungkin inilah yang dinamakan berkah dalam musibah. Banyak silaturahmi yang akhirnya terjadi di antara para relawan dan korban tsunami. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai umatnya yang bersilaturahmi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Berkah lainnya yang didapatkan dari peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh ialah terbukanya lembaran kehidupan baru. Meskipun pada awalnya gelombang tsunami menghancurkan bumi Aceh, namun hal tersebut membawa berkah yang akhirnya dapat disyukuri. Jalan-jalan yang terlupakan telah bersalin rupa dengan jalanan mulus. Kampung-kampung baru bermunculan dan sekolah-sekolah baru juga bermunculan di Aceh. Bahkan sisa reruntuhan tsunami di Aceh menjadi tempat wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat. Hal tersebut tentu menambah daftar objek pariwisata serta pemasukan bagi provinsi Aceh. Sejarah lama yang sempat terkubur bersama gelombang lalu ternyata dapat menciptakan lembaran baru. Pemirsa beriman, merasa sedih dan berduka atas suatu musibah yang terjadi memang sesuatu yang manusiawi. Tapi berlarut-larut dan meratapi musibah yang ditimpakan kepada kita bukanlah ciri dari orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Bahwa ketika manusia berada di titik terendahnya, Allah akan memperlihatkan